RPJMN kita itu sudah bicara tentang membangun kultur demokrasi, maka seharusnya yang kita bicarakan tidak hanya demokrasi elektoral, tetapi juga kultur demokrasi secara umum. Dan kultur demokrasi secara umum dan kultur demokrasi elektoral ini saling berkaitan. Nah, kalau kita bicara minimal, karena yang kultur demokrasi secara umum itu konsepnya di RPJMN kita belum begitu jelas, dan program yang bersifat eksekutorial belum jelas, ini beda dengan demokrasi elektoral ya. Kalau demokrasi elektoral konsepnya sudah lumayan jelas di RPJMN, pemerintah menyinggung tentang pengawasan partisipatif, kemudian memprogramkan pendidikan pengawasan partisipatif, tapi yang kultur demokrasi secara umum itu belum ada. Oleh karena itu kalau menurut saya ini sekedar saran ke Bawaslu, ketika kita mendesain tentang sekolah pengawasan partisipatif sebagai bagian dari membangun kultur demokrasi elektoral, maka tidak cukup bicara tentang pengawasan pemilu. Atau kalau kita bicara pengawasan pemilu, tidak cukup hanya bicara tentang Bawaslu dan masyarakat, tetapi kita harus bicara stakeholder. Jadi kalau kita bicara pengawasan pemilu, kita harus bicara bagaimana integritas pemilu itu bisa dibangun. Dan integritas pemilu itu dibangun tidak hanya melalui pengawasan pemilu, tetapi juga melalui transparansi, juga melalui fairness. Dan karena di sini ada Pak Ketua Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran, ini menurut saya dua di antara sekian stakeholder yang sangat penting untuk berkontribusi dan bekerja sama dalam membangun sistem pengawasan partisipatif ini. Dan ini harus diwujudkan dalam bentuk materi materi sekolah kader. Selama ini yang saya tahu materi sekolah kader itu hanya bicara tentang sistem pemilu, pelanggaran pemilu, bagaimana cara mengawasi. Tetapi jarang bicara tentang peta stakeholder di dalam pemilu itu siapa, peta stakeholder utama. Dan ini memang tidak ada di undang-undang pemilu, peta stakeholder ini. Bahkan undang-undang pemilu kita itu sebenarnya masih kacau kalau kita mau bicara ya. Jadi pemilu itu kan, ini contoh kecil, pemilu itu kan kompetisi politik. Kompetisi politik itu membutuhkan fairness. Fairness itu membutuhkan integritas. Integritas itu biasanya dioperasionalisasikan dalam bentuk kode etik. Tapi coba lihat di undang-undang pemilu, kode etik itu mengatur siapa yang diatur dengan kode etik? Penyelenggara. Kan hanya penyelenggara sama pemantau. Padahal yang berpotensi melanggar kode etik itu siapa? Peserta pemilu, pemerintah, pengusaha, pemilik media. Nah, ini teman-teman kalau mau riset lanjutan, ini menarik karena saya lagi memprovokasi DKPP tapi juga kayaknya belum mempan itu. Saya provokasi DKPP karena saya melakukan riset sederhana, mencoba melihat undang-undang pemilu di Amerika. Bagaimana mereka mengatur kode etik. Di sana, itu kode etik itu dicatur dalam undang-undang itu mencakup kode etik untuk penyelenggara, kode etik untuk pemantau, kode etik untuk peserta pemilu, kode etik untuk tim sukses. Jadi peserta pemilu sama tim sukses ini kode etiknya beda. Kenapa beda? Karena di luar negeri itu, tim sukses itu profesional. Tim sukses itu belum tentu anggota partai. Tim sukses itu belum tentu pengurus partai. Makanya mereka harus punya kode etik tertentu. Jadi tidak cukup tim sukses itu diatur dengan kode etik peserta pemilu. Nah, ada juga kode etik untuk media massa. Jadi media massa ini dibagi dua, kode etik untuk jurnalisnya sama kode etik untuk pemilik media. Kenapa itu diatur? Karena pemilik media itu merupakan penentu sebenarnya dalam politik. Nah, di Indonesia itu nggak ada diatur itu. Ada kode etik jurnalistik, tapi tidak ada kode etik pemilik media. Jadi akhirnya yaitu pemilik media merangkap ketua parpol. Jadi semua frekuensi publik yang dimiliki oleh medianya dipakai untuk kepentingan dia sendiri. Jadi etikanya nggak. Terus ada juga kode etik untuk pemilik. Jadi ada 6